Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Toko alat rumah tangga di kota Solo terbakar. Karyawan perkantoran di sekitar lokasi berhamburan keluar gedung karena takut api merembet. Bermaksud mendahului, sebuah minibus yang melaju kencang menghantam 3 sepeda motor. 1 pengendara motor tewas. Enam belas pelaku pengeroyokan terhadap 3 remaja di Kabupaten Blora ditangkap. Diduga karena supir lalai, sebuah minibus menabrak keras 3 sepeda motor di Desa Wanurejo, Magelang. 1 pengendara tewas dan 1 lainnya menderita luka parah. Karena kerasnya tabrakan, 3 pengendara motor terpental. Dari rekaman kamera pengawas, 1 motor terseret sejauh 10 meter sampai minibus terhenti menabrak tembok warung. Tabrakan maut terjadi di Dusun Brojonalan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Selasa pagi. Dari rekaman kamera pengawas terlihat minibus melaju begitu kencang dan berusaha mendahului sepeda motor di depannya. Diduga sopir lalai sehingga tidak melihat 2 sepeda motor dari arah berlawanan sehingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat kecelakaan, 1 pengendara motor meninggal dunia dan 1 lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Merah Putih Magelang. Pengemudi ketika akan mendahului tidak melihat keadaan depan. Jadi situasi keadaan depan dari arah berlawanan masih ada kendaraan ramai, tapi dia memaksakan untuk jalan terlalu ke kanan mendahului kendaraan depan. 2 korban, yang 1 meninggal dunia di Rumah Sakit Muntilan, kemudian yang 1 patah kaki menjalani perawatan di Rumah Sakit Merah Putih Kabupaten. Polisi mengamankan sopir minibus, berikut minibus dan 3 sepeda motor sebagai barang bukti. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. 16 pelaku pengeroyokan terhadap 3 remaja di Kabupaten Blora ditangkap. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan pengeroyokan dipicu lantaran salah satu korban mengenakan atribut perguruan silat. Pasca penangkapan 16 terduga pelaku, Kepolisian Resort Blora menggelar prarekonstruksi di halaman Mapores Blora. Para pelaku diminta memperagakan kronologis tindak kekerasan yang membuat 3 remaja terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Dari 16 pelaku, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka karena mengeroyok para korban. Dari pemeriksaan awal, pengeroyokan dipicu lantaran salah satu korban mengenakan atribut perguruan silat yang bukan perguruan para pelaku. Tadi malam sudah berhasil kita mengamankan ada 16 orang, itu yang terdiri dari anak-anak 4 dan dewasa 12 dari berbagai wilayah. Di antaranya adalah di wilayah Blora, wilayah Kecamatan Tunjungan, wilayah Kecamatan Banjarjo, dan wilayah Kecamatan Jepon. Tetapi di dalam pemeriksaan ini ataupun interogasi awal, kita baru bisa menetapkan dari yang kita amankan 16 itu 3 tersangka yang memang terlibat di dalam aksi kekerasan terhadap korban. Pengeroyokan dan penganiayaan yang dilatar belakangi status perguruan silat sudah kerap terjadi di wilayah Blora. Polisi mengimbau supaya masing-masing perguruan silat menertibkan anggotanya supaya tidak mudah terprovokasi. Rifnur melaporkan dari Kabupaten Blora. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memusnahkan 8 kg sabu-sabu. Barang bukti dari 2 kasus narkoba itu mengungkap jaringan narkotika internasional yang berasal dari Malaysia. 8 kg sabu-sabu dimusnahkan di kantor BNN Jawa Tengah. Barang bukti ini dari 2 kasus berbeda pada September kemarin. 3 kg sabu-sabu terbungkus dalam paket yang tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan tanpa tersangka.
Sementara sisanya 5 kg sabu-sabu merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional dari Malaysia dengan tujuan Madura. Kasus kedua, petugas menangkap seorang tersangka berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diuji untuk memastikan merupakan narkoba jenis metamfetamin. Pemeriksaan laboratorium juga dilakukan dan dipastikan 8 kg kristal sitaan merupakan narkoba jenis sabu-sabu. Beda antara tawas sama metamfetamin itu dua kristal yang berbeda secara kimia. Sebelum kegiatan pemusnahan ini sudah diuji lab ya Pak? Sudah diuji lab dan keluar BAP-nya ya Mas. Sudah keluar BAP-nya. Ya, memang dengan penuh keyakinan tadi pengujian itu tadi hanya membuktikan bahwa ini benar barang bukti yang kita periksa kemarin. Dan itu memang benar, tidak ada penggantian. Karena tawas, lalu barium sulfat, lalu metamfetamin itu secara physically dilihat itu sama. Jadi harus kita lakukan uji kimia dulu bahwa itu benar-benar mengandung metamfetamin. Pemusnahan barang bukti bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan atau penyimpangan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Berarti dengan melalui ketetapan Kejaksaan Negeri setempat, kita lakukan pemusnahan dan disaksikan dengan para stakeholder yang lain. Ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh siapapun, mungkin itu oleh penyidik atau yang lain. Isu barang bukti pengganti berupa kristal tawas sempat jadi sorotan saat seorang petinggi Polri, mantan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Teddy Minahasa ditangkap atas kasus narkoba. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan barang bukti sitaan hasil kejahatan selama 3 bulan terakhir juga dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Brebes. Total kerugian negara dari 25 perkara itu mencapai 100 juta rupiah. Puluhan barang bukti hasil kejahatan selama Agustus hingga Oktober dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Brebes. Ada 5 buah ponsel, ratusan tablet obat terlarang, rokok tanpa cukai, hingga sabu-sabu. Proses pemusnahan barang bukti dengan berbagai cara, dengan dihancurkan hingga dibakar. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan kejahatan dari kepolisian, lembaga pemasyarakatan hingga pengadilan. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan dari 25 perkara. Yang satu dari bidang tindak pidana khusus, yaitu perkara bea dan cukai mengenai rokok yang tidak ada pita cukainya. Kemudian dari bidang perkara pidana umum sebanyak 24 perkara yang meliputi perkara tindak pidana narkotika sebanyak 9 perkara, tindak pidana orang harta benda sebanyak 12 perkara, dan tindak pidana umumnya sebanyak 3 perkara. Kerugian negara apabila ditotalkan semua dari jumlah 25 perkara kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Total kerugian negara dari 25 perkara ini mencapai 100 juta rupiah. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.